Nah, ini dia guys. Mau ngobrol-ngobrol sama narasumber. Siapa sih narasumber yang ada di samping aku nih? Seorang KPK, seorang advokat juga. Banyak deh. Nanti kita tanya langsung sama musisi. Doi. Apa kegiatannya, apa kerjaannya, Doi lagi sibuk apa nih? Banyak bisa jadi sumber inspirasi buat guys-guys semua ya. Kita langsung aja kenalan. Ada Bro Andre. Kita mau tanya-tanya langsung aja. Langsung brother, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sehat banget hari ini. Ya berkat sering berolahraga dan mile-mile setiap pagi ya. Kalau ngelihat guys ini, dengan pakai pakaiannya kan, dengan seragamnya, terus ada mungkin lihat apa footage di sini. Ini jadi kita lagi ada di tempatnya Bro Andre, tempat ngelatih. Dojo ya? Apa? Dojo Dojo apa sih? Tempat menimba ilmu lah gitu. Khusus untuk karate. Ya, khusus karate. Kalau taekwondo atau lain beda nama lagi. Beda. Tapi kalau di Jepang sendiri sih kayak kendo, aikido semua sih dojo. Oh sama. Bro, gue sih tahu lah lu udah dari zaman kuliah ya, sedikitnya gue tahu lu tuh menggeluti karate gitu kan, sebagai seorang karateka. Ini hanya sebatas hobi, karate ini hanya sebatas hobi, apa memang malah jadi main job lo, apa gimana? Kalau gue sih dari dulu memang suka banget olahraga ini, karena ya pada basicnya gue seneng olahraga yang agak-agak sedikit ekstrim sih. Tapi lama kelamaan berjalannya waktu, kayak gue ngerasa ini kayak kebutuhan buat gue. Kayak gue harus jaga kesehatan, jaga kebugaran, harus fresh, terus harus berpikir taktis, efektif, efisien. Ya gue dapat dari situ. Lu udah berapa tahun? Rutinnya udah berapa lama? Ya gue sabuk hitam aja udah 21 tahun. Gila. Sabuk hitam 21. Digabung sama sabuk-sabuk sebelumnya berapa tahun, men? Dari umur berapa lu? Gue SD lah ya, SD. Jadi ya udah habis 25 tahun gue latihan. Gila, 25 tahun latihan karate. Lu berarti ini sebuah kebutuhan buat lo. Karate ini saat ini ya kebutuhan hidup. Dengan selama itu lu nggak pernah terpikir buat jadi atlet karateka nasional atau apa gitu? Udah pernah. Mas seriusan? Iya. Gue 2001 udah berangkat kurang jauh nih, berarti nggak tahu. Oh gitu. 2001 gue udah berangkat ke Yugoslavia. 2002 gue berangkat ke Yugoslavia lah. Bertanding di sana. Ya setelah itu ya gue udah dikasihkan buat melatih aja. Research and development. Mantan karateka nasional guys, Bro Andre Sikumbang ini. Oke. Ada nggak sih korelasi antara pekerjaan lo sebagai advokat dengan kebutuhan lo ini sebagai karateka? Korelasinya ada nggak sih? Ada dong. Di mana tuh? Ya gue pernah ngurus kasus tanah. Dilawan gue Ambon, tapi di karate ini bukan gue berpikir untuk menghantam, memukul orang, tapi menyelesaikan solusi itu dengan keberanian dan juga dengan memenangkan sesuatu tanpa ada tumpahan darah gitu. Mental lah gitu. Kalau nggak punya mental pasti lu udah jatuh duluan. Tapi ini gue melatih mental gue tuh menghadapin orang itu, nggak lihat siapa dia, nggak lihat badannya gede apa kecil, tapi gue lihat ya gue bisa ngasih solusi aja dari semuanya. Punya kolerasi berarti guys ya. Berarti secara tidak langsung seorang yang berprofesi sebagai advokat, menurut seorang Bro Andre, baiknya sih ikut karate atau baiknya sih ikut bela diri gitu.
Gimana menurut Brandon? Gue sih nggak Apakah mau, juga? nggak mau maksain orang. Cuma pertama-tama sih ya kelatih karate itu buat gue lebih baik dari yang sebelumnya aja. Yang dulunya tuh gue temperamen, gue marah-marah, gue latihan gini, gue jadi lebih sabar, jadi lebih wise, bisa. Karena kan justru ya gue secara orang yang awam tentang dunia karateka, dunia pernah sih dulu ikut SD taekwondo lah, itu pun cuma sampai sabuk putih aja dan habis itu keluar gitu. Secara gue sebagai orang yang awam tentang karateka, kalau gue mikirnya gitu ngeliat latihan tadi kan ya, apa sih matanya ya lu belajar pukul, belajar nendang, itu malah melatih kesabaran, bukan malah lu jadi seseorang yang beringas gitu. Oh enggak, karena di dalam latihan itu kan ada self controlling ya. Oke. Jadi gue merasakan ketika gue berlatih itu sama kayak gue lagi bermeditasi aja. Sekarang lu profesi sebagai advokat masih dong ya pasti ya? Masih. Dan lo kan mendedikasikan hidup lo juga sebagai advokat sampai nanti apa gimana? Iya. Apakah ada waktunya gue pensiunnya dari profesi? Advokat sih nggak ada pensiun. Oh, nggak ada. Kecuali udah dipanggil Tuhan baru. Oh, pensiunnya begitu? Iya. Dipanggil tuh? Kan kita udah gue nggak mau lagi jadi advokat apa? Iya. Gue mau jadi entrepreneur. Gue lebih ke arah sekarang ini kalau advokat dan konsultan itu lebih ke arah ya menyelesaikan suatu masalah itu dengan memberikan solusi yang baik sih, bukan sesuatu kekalahan buat gue kalau klien gue nggak ke persidangan, tapi gue ngasih mereka win-win solution aja. Nah itu gue dapat dari mana? Dari latihan, berpikir taktis aja. Lu masih sebagai entrepreneur? Gue masih ya. Masih di bidang perkopian kalau nggak salah? Masih. Gila ya, semua diembat sama dia, advokat, entrepreneur, Musik juga. Gue salah satu drum cabutan ini. dulu zaman kuliah di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, itu ada namanya Kaseva kalau nggak salah ya, kelompok seni fakultas hukum, betul ya? Kaseva. Advokat, entrepreneur, karateka, musisi. Lu apa lagi? Lu mau bantai semua? Abis ini lu mau apa lagi? Abis ini? Nggak ada lah udah. Apalagi lu mau cari? Udah cukup apa? Lu masih lu mau jadi apa lagi? Apa sih? Kenapa lu sampai sebanyak itu gitu? Gue nggak tahu itu karena bakat aja kali ya. Karena bakat gue dari karate ya, ketika gue pengen mau jadi entrepreneur gue harus bisa, gue pengen jadi musisi gue harus bisa, gue harus bisa main drum gue harus bisa. Ya gue nggak otodidak aja, gue bikin kopi pun juga sendiri. Iya, dan kopinya enak banget guys. Kopinya Bro Andre-nya enak banget. Nanti lah ya kita masukin di deskripsi Instagramnya dia, nomor teleponnya. Nanti kalau dia berkenan mengizinkan kita taruh juga nanti. Atau mungkin lu punya channel YouTube juga kan? Belum. Gue mau minta. Rencana ke depan kayaknya lu tadi sempat ngobrol-ngobrol guys. Jadi sebelum kita ngontennya sempat ngobrol-ngobrol, ternyata Bro Andre ini juga punya apa ya? Punya misi, misi ingin buat channel YouTube untuk khusus karate guys. Kita dukung, kita doain ya guys ya. Amin. Karena kayaknya sih sangat bermanfaat banget nantinya pastinya ya. Lu pandemi udah 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun ya. Ada pengaruh buat kehidupan lu, buat pekerjaan lu, buat karir? Wah, pandemi sih sebenarnya terasa banget ya, anak-anak juga banyak yang pada dirumahkan. Jadi dulu kita member ada 50 orang sekarang karena kita ya bangkit lagi lah. Pandemi, tempat ditutup, paling private aja sih. Ya. Kalau sidang-sidang juga saat ini ya kita paling banyak kasih advisor aja. Bukan ada kayak sidang-sidang online gitu ya maksudnya? Ya sidang online gitu. Ada beberapa sih sidang online, cuma itu nggak maksimal juga ya. Karena kan kadang suka terputus ya ini koneksinya, nggak jelas atau apa gitu. Namanya teknologi kan pasti ada kelemahannya juga gitu. Kita sempat lah menyinggung kita sebelum konten ini ya lo bilang ngajak gitu misalnya, lah ikut karate dan gitu, lo ajak gua juga gitu, lah ikut karate gitu. Balik ke permasalahan karate ini gue balik karena gue tertarik juga sih gitu. Apa sih dari seorang brother ini biar bisa mengajak orang-orang buat ayolah ikut olahraga ini, karate ini? Oke. Pertama gini ya, kita hidup ini kan pasti
ketika kita keluar rumah, menurut Master of Karate Funakoshi ini, ketika kita keluar rumah, kita harus siap dengan 1000 lawan. Itu baik yang nyata maupun yang lawan yang tidak nyata, mesti dari omongan atau apa, bully. Ini kan anak-anak sekarang nih banyak yang dibully. Nah, secara nggak langsung kan mereka akhirnya jadi korban bully kan, gitu. Nah, itu bagi anak-anak. Nah, bagi kita ini kadang kan kita nggak tahu, mungkin di tengah jalan ada masalah apa. Cuma ketika kita berlatih ini, kita berlatih mental kita tuh untuk siap aja sih. Kayak kemarin gue lewat mana gitu, ada 2 orang berantem, terus udah gitu gue mau jadi sasarannya, gue harus tahu nih gue harus gimana. Iya, ya ormas. Lu bayangin ketika lu dikepung gitu, lu nggak tahu apa-apa, lu dihadapkan dengan itu, lu kan harus pertama kali kan lu harus melatih diri lu nggak panik gitu. Terus lu harus bisa menguasai emosi lu, menguasai lapangan, menguasai apa. Karena gue punya prinsip gini, orang nih pada saat posisi terdesak kita mau berantem gitu ya, emosi deh gitu. Akhirnya ujungnya, kalau gue sih ngefek ujung-ujungnya mau lu karateka, mau lu pesilat. Begitu gitu. Berarti ilmu ini kepake ya? Iya, gue gini, kalau kita hadapin sesuatu dengan kekerasan juga, meskipun kita menang nggak jadi apa-apa gitu. Jadi gue lebih pentingkan sih kepada mereka itu, ketika lo berhadapan dengan itu, ya lo sebisa mungkin harus keluar dari itu, nggak usah lo ladenin, tapi lo harus menang tanpa harus bertempur gitu. Baiknya untuk menjadi seorang karateka ikut, maksudnya terjun menjadi seorang karate dari umur berapa sih? Baiknya. Bisa sih dari nggak terlambat, dari umur ya, kalau misalnya kita kan nggak bisa membalikan umur kita lagi kan. Gak ada katakan umur. Nggak ada. Tiba-tiba mau ikut karate bisa. Dengan umur setua ini itu. Itu umur berapa tuh? Teman-teman gue mau ada umur 36. Sabuk main beda. Sabuknya udah. Ya, sabuk itu kan menyesuaikan. Disitulah malah bentuk ujiannya kan. Lo masuk sabuk putih, ada umur 60 baru ikut karate, baru tahu. Iya. Umur 60? Di Jepang ada 60 baru ikut karate. Kalau kita pikir belum ngapain sih, udah mau mati, emang ditanya sama malaikat kan. Tapi kan nggak ke situ. Cuma dia punya spirit aja, semangat juangnya aja. Lu terbuka nih buat umum, buat siapapun Ya, dari daerah mana. dan juga kita nggak hanya tok karate, jadi kita gabung sama jiu-jitsu gitu kan, sama judo juga, tekniknya kita ambil. Jadi combine, hybrid lah gitu. Itu memang dari lu sendiri? Memang udah Dari gue sendiri, dari kita sendiri, karena ada beberapa juga anak murid gue juga, dia kemarin habis juara di PON, dia jiu-jitsu dan pelatih juga. Jadi kita sharing lah ilmu. Lebih banyak sih di dalam matriksnya itu 30% latihan Kihong, kata, selebihnya kita tambahin aplikasi bungkai atau kuncian atau bantingan atau sapuan. Jadi lebih menarik sih, sehingga memang benar-benar artnya tuh dari bela diri Jepang itu kita semuanya sih, kecuali samurai kan ada latihan kita untuk kayak pakai boken gitu kan, pedang kayu, melatih untuk menghindar apa gitu sih, kayak practice self defense lah. Sorry, misalnya nih ada guys nih yang tertarik nih nonton tayangan ini, pengen ikut nih karate dilatih sama Bang Andre ini nih, pengen ikut di dojonya Bang Andre ini, semahal apa sih buat olahraga ini? Iya. Kita pengen tahu. Masalah mahal atau murah itu kembali ke benefitnya sih ya. Kalau itu buat lu bagus, semahal apapun pasti lu bayar. Berarti ini adalah olahraga yang mahal, dengan kata lain. Kalau mahal sih enggak, kita enggak mahal, sesuai lah. Tapi di sini kita standar aja, cuma lebih kebanyak ke edukasi aja sih. Education of martial arts. Cuma kita biasakan nabung ya. Jadi kalau yang itu kita bisa jalan-jalan tiap 6 bulan gathering itu ke luar kota, ke puncak ada. Terus udah gitu kita ada kalian terbaik dan ada kas juga kita ke Jepang, latihan di Jepang. Seriusan? Iya.
Jadi lo bisa punya teman-teman baru di Jepang. Jadi guys yang mau ikut karate yang asik-asik mampirnya langsungnya daftar ke dojonya. Apa sih manggilnya kalau karate gurunya? Sensei. Sensei Andre. Ini ada di Gor Bulungan, betul ya? Holsey Bulungan. Di Holsey. Bro, Sip. Oke. sebelum berakhir semua ini, sebelum berakhir Buset. podcast ini, gue mau nanya, Ah, arti sukses buat lo apa sih? wah. Bagi gue tuh arti sukses itu adalah kita bisa mensukseskan orang lain. Bahagia itu adalah kita merasakan membahagiakan orang lain. Ya, gue bukan merasa sukses gue hebat bisa dan 5, gue bisa hebat dan bisa juara. Tapi arti sukses buat gue adalah ketika apa yang gue dapat, ilmu yang gue dapat ini gue kembangin, gue kasih ke anak-anak sehingga kalaupun gue mati, pahala gue masih mengalir, bos. Masya Allah, mulia sekali. Kalau kita kayak begitu, apa gunanya sebutir biji gandum aja yang kita tanam menghasilkan 700 kali lipat, apa gunanya kita hidup? Gue di sini sih lebih menekankan kepada sisi educationnya, melatih anak-anak muda biar nggak terlalu banyak main game, nggak terlalu ini, jadi ya menyemangati aja agar generasi kita itu SDM-nya bagus loh kayak Jepang gitu. Jadi ya gue sebagai guru, gue berharap nanti ya gue nggak muluk-muluk sih deh, ya gue memberikan edukasi aja sama mereka biar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang bermanfaat dan berguna, sehingga kalaupun nanti gue selesai ya ada yang gue tinggalin lah di sini. Terakhir deh sebelum ini kayaknya Bro Andre ini Sensei Andre mau lanjut latihan lagi, takut ganggu waktunya. Terakhir deh, boleh dong dari lu kasih motivasi hidup lah dari seorang Sensei Andre, apapun itu, buka sok silakan mau pendek, panjang, lebar, kasih buat kita. Motivasi ya. Oke, gini aja. Gue bermotivasi bahwasanya dengan latihan karate ini salah kalau gue mau panjang umur, kalau gue mau sehat selalu, enggak. Tapi motivasi gue adalah gue latihan untuk menjadi gerakan gue, apa yang gue lakuin lebih baik dari hari kemarin, dan itu motivasi gue. Thank you bro. Sama-sama Thank bos. you banyak. Oke, thank you udah datang nih. Luar biasa ya. Banyak banget inspirasi yang bisa diambil dari seorang advokat, karateka, entrepreneur, musisi. Gua nggak tahu deh apa lagi deh pokoknya. Kayaknya mau nambah lagi abis ini. Ikutin terus guys, tonton ini sampai habis. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat banyak yang satu pastinya. Jangan lupa kalau mau daftar ikut karate di dojonya Kang Andre, Bang Andre, Sensei Andre. Nanti aku kasih di deskripsi ya. Oke. Instagramnya, nomor teleponnya, silakan langsung tanya langsung sama orangnya tanpa perantara. Oke guys, thank you guys. Setiap orang berhak buat menjadi inspirasi buat banyak orang, apapun profesinya, siapapun dia. Setiap orang berhak punya cerita suksesnya. Sehat terus, berkah terus, tetap jaga iman, jaga imun. Mantap kan? Inggris lebih disiplin daripada di Amerika.